Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas berkaitan dengan tulang, yaitu kretek abal-abal yang mungkin sekarang masyarakat sedang fenomenal ya dengan kretek abal-abal ini, dan beberapa influencer atau beberapa YouTuber, konten kreator gitu yang membuat konten kretek abal-abal ini bersama artis dan lain-lain, dan mungkin sahabat Elnya juga sudah sering mendengar ya kretek abal-abal. Nah, sebetulnya ada sebutan khusus untuk kretek abal-abal ini, yaitu chiropraktik atau kiropraktik. Nah, bagaimana kaitannya dengan dunia kedokteran? Hari ini kita akan bahas bersama dengan narasumber kita. Sudah hadir bersama saya ada Dr. Dimas Tri Aryo, dokter spesialis ortopedi. Halo Dr. Dimas. Halo. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Gimana Mbak Alhamdulillah. Cynthia? Baik juga Baik kabarnya? juga dokter. Oke, dokter, kita mau bahas soal kretek ini ya dokter ya, yang Boleh. sering dilakukan masyarakat juga ini dokter, mungkin entah merasa nyaman gitu ya dokter ya, rileks dan lain-lain, suka mengkretekkan tulang ini dokter. Nah, belakangan ini karena sering terdengar sebutan kretek abal-abal nih dokter. Bagaimana nih dokter, pendapat dokter, benarkah kretek abal-abal ini memang katanya disebut juga dengan kiropraktik gitu dokter? Oh iya, memang lagi marak ya beberapa tahun terakhir itu kretek abal-abal atau mungkin sebutannya kiropraktik ya gitu. Kalau di Indonesia sendiri sih sebenarnya kiropraktik itu memang chiropraktik memang paling awal kan di Amerika gitu. Dicetusnya di Amerika, tapi nggak tahu lama-lama kebawa ke Indonesia gitu. Kalau di Amerika sih memang sebenarnya ada badan yang menaunginya kayak gitu. Jadi mereka berlisensi. Jadi istilahnya tenaga medis profesional ya untuk melakukan tindakan tersebut seperti itu. Dan nggak tahu sampai di Indonesia ini jadi apa memang benar-benar lisensinya ada atau enggak, itu yang nggak tahu gitu. Oke. Berarti sebetulnya dokter, kretek abal-abal ini segala macam itu apakah bagian dari ilmu kedokteran atau terapi atau seperti apa dok? Kalau ilmu kedokteran di Indonesia sendiri sih sebenarnya mengenai chiropraktik itu nggak ada ya gitu. Sesuai dari kurikulumnya mulai dari strata S1, kemudian S2-nya mungkin spesialis ataupun subspesialisnya itu nggak ada yang membahas atau yaitu tentang chiropraktik, itu nggak ada kayak gitu. Jadinya memang bukan merupakan suatu tindakan kedokteran kalau chiropraktik itu gitu. Oke. Jadi memang bukan tindakan kedokteran ya dokter, Iya, tapi artinya boleh dilakukan nggak sih dokter? Karena dokter kaitannya dengan tulang itu ya dokter, yang kadang di jari-jari lah yang paling sepele yang mungkin kita sering lakukan sehari-hari gitu ya dokter. Apakah mengkretekkan tulang-tulang ini dokter gimana dok? Kalau Jawanya mengkretekkan tulang-tulang sih sebenarnya boleh ya kayak gitu, asalkan tidak berlebihan. Sebenarnya bunyi kretek-kretek sendiri itu kan sebenarnya asalnya dari sendi gitu, dari sendi kita ini antara tulang sama tulang kan istilahnya kayak sendi, jadi bisa bengkok-bengkok ini kan sendi. Nah, ini bunyinya dari situ kayak gitu. Nah, kalau misalnya kretek-kreteknya cuma di tangan, di sepanjang tangan, kaki, itu sih sebenarnya tidak masalah. Tapi kalau misalnya sudah masuk ke punggung, nah itu yang perlu diperhatikan karena cukup berbahaya nantinya kalau misalnya misalnya pasiennya ada kontraindikasi untuk dilakukan tindakan itu, nanti bisa bahaya kayak gitu. Jadinya kalau misalnya di tangan, kaki sih, oke, nggak apa-apa gitu, asalkan juga nggak berlebihan. Tapi sebetulnya itu tuh apakah memang ada manfaatnya dokter? Entah itu merasa mungkin orang setelah mengkretekkan tulangnya merasa lebih lega gitu ya dokter. Atau sebenarnya cuma sugesti aja gitu dokter? Apa ada manfaatnya nggak sih dok? Guys, sebenarnya cuman pasien kayak merasa nyaman kayak gitu ya. Orang yang melakukan kayak gitu merasa nyaman. Ada juga yang bilang katanya stres hormonnya keluar gitu. Jadinya pasiennya merasa nyaman, merasa enak kayak gitu setelah melakukan hal tersebut. Tapi kan sebenarnya kalau secara rasionalnya sih sendi ini kan sebenarnya juga ada otot-ototnya. Kemudian mungkin kalau misalnya sendinya agak terlalu, misalnya kita melakukan ngetik lama kayak gitu kan ya, sendinya mulai kaku-kaku, terus kemudian kita tekuk-tekuk bunyi kretek terus jadi nyaman seperti itu, mungkin juga kayak mengadjust gitu loh. Misalnya sendinya kan agak
Mungkin apa istilahnya tadinya kaku terus ditekuk jadi rileks lagi gitu. Kayak ligamennya, ototnya jadi itu apa adjusting gitu loh, adjusting jadi lebih rileks kayak gitu. Itu aja sih sebenarnya. Mungkin jadi Makanya lebih rileks aja dokter ya. makanya tidak boleh dilakukan berlebihan, takutnya nanti malah ada cedera di ototnya kayak gitu, ada Iya. cedera di sendinya juga seperti itu. Oke. Berarti kalau ada yang bertanya nih dok, kegunaannya untuk tulang punggung atau tulang belakang gitu, kadang-kadang kan lebih sering dilakukan di belakang ya dokter ya. Iya, yang chiropractic itu lebih seringnya kelihatan di belakang deh, di tulang belakang. Oke. Oke, berarti kalau ini memang bukan dilakukan oleh ahli apa kaitannya dengan kedokteran, mungkin ada ahli sendiri ya dokter yang untuk kiropraktik. Iya. Berarti beda mungkin yang dilakukan sehari-hari orang melakukan sendiri, masyarakat kadang-kadang melakukan sendiri dengan dilakukan oleh ahlinya kali ya dok? Ya bisa jadi sih sebenarnya. Jadinya sebenarnya kan ini yang pernah saya baca sih tenaga profesional kan ya, tenaga profesional yang sudah diajarin mungkin kayak gitu. Jadinya mereka istilahnya harus tahu dulu cara mendiagnosis pasiennya seperti apa, kemudian apa yang dilakukannya juga harus tahu kayak gitu. Makanya dia jadinya tenaga medis profesional kayak gitu untuk yang chiropraktornya ini, chiropraktik ini gitu. Nah, masalahnya adalah sekarang kayak kretek abal-abal gitu, kalau memang berlisensi ya berarti profesional, berarti it's okay sebenarnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya tidak ada lisensinya dan juga step-stepnya untuk menangani melakukan tindakannya itu nggak benar kan juga bahaya juga kayak gitu. Oke. Nah, jadi kalau untuk resikonya sendiri nih dokter, kalau dilakukan berlebihan gitu ya dokter ya, atau mungkin dilakukan bukan ahlinya, resikonya apa dokter kaitannya dengan tulang dok? Fokusnya mungkin ke tulang punggung ya. Kalau misalnya chiropraktik itu kan ke tulang punggung ya. Kan kita tahu tulang punggung itu kan sebenarnya tidak hanya tulang di situ, tapi juga ada saraf, ada pembuluh darah seperti itu. Nah, kalau tulang punggung sendiri kan sebenarnya dibagi jadi 3, ada yang di daerah servikal, leher ini, kemudian di punggung, sama yang lower, yang di daerah bawah punggung. Istilahnya kalau di medis lumbal. Gitu. Nah, yang paling berbahaya itu sebenarnya adalah yang di servikal atau yang di leher sini. Itu kalau misalnya beberapa kasus ya pernah juga saya lihat kalau misalnya kan chiropraktik itu kan sebenarnya kayak seperti manipulasi ya, suatu tindakan entah itu penekanan, tarikan ataupun twisting di rotasi gitu. Nah, efeknya adalah yaitu kalau misalnya kena tulangnya, kalau misalnya berlebihan bisa patah tulang. Kalaupun misalnya kena sarafnya, ya nanti berbahaya. Saraf kan ini untuk menggerak-gerakkan tangan bisa jadi lumpuh seperti itu. Dan juga misalnya kena saraf yang pernafasan, dia bisa gagal nafas. Apalagi kalau misalnya nanti kena pembuluh darah juga bisa jadi stroke seperti itu. Jadinya yang ditakutkan adalah yang itu, ya hal-hal yang seperti itu, yang mengenai saraf dan mengenai pembuluh darahnya itu. Seperti itu. Berarti kalau misalnya ada yang bilang dokter chiropraktik atau kretek ini bisa mengobati beberapa kelainan tulang kayak skoliosis katanya seperti itu dokter. Gimana pendapat dokter dok? Saya masih belum ini ya, nggak tahu sih. Tapi sejauh ini kalau misalnya ada pasien seperti skoliosis itu memang penanganannya kita diagnosis dulu biasanya, apakah skoliosnya ringan, sedang atau berat. Kalau misalnya ringan, mungkin masih bisa dengan treatment biasanya dengan olahraga seperti itu. Kalaupun misalnya sudah sedang, biasanya pakai alat bantu seperti korset kayak gitu. Tapi yang korsetnya yang rigid seperti itu. Tapi kalau misalnya sudah berat, sudah bengkok sekali, nah itu biasanya terapinya tetap operasi gitu. Jadinya ya seperti itu. Kalau misalnya ada yang bilang skoliosis chiropraktik bisa menyembuhkan skoliosis sih saya masih belum pernah tahu tentang hal tersebut. Sahabat Eljon, itu dia tadi kita sudah mendengarkan ya dari Dokter Dimas soal kretek itu berbahaya atau tidak, aman atau tidak untuk tulang kita, tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Dimas ya. Terima kasih, semoga berguna juga bermanfaat. Saya Cynthia dan juga Dokter Dimas Sri Aryo, dokter spesialis ortopedi. Pamit undur diri, sampai jumpa.
kalian sudah selesai nontonnya. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk dapat update terbaru dari Eljon TV.